Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lina Purnamasari. Hari ini kita akan mempelajari yaitu menerima keberadaan malaikat dan fungsi malaikat bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu menerima keberadaan malaikat. Yang kedua, peserta didik mampu mendiskusikan fungsi malaikat bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana bentuk penerimaan kita terhadap malaikat? Yaitu dengan cara menerapkan perilaku terpuji sebagai bentuk penerimaan keberadaan malaikat. Yaitu gambar pertama adalah gotong royong dalam membersihkan lingkungan masjid. Dengan kita melakukan amal baik, maka malaikat raqib akan mencatat semua amal baik kita, termasuk membersihkan tempat ibadah. Yang kedua, yaitu meningkatkan ibadah kita. Dengan meningkatkan ibadah kita, maka malaikat raqib juga akan mencatat semua amal-amal baik kita. Yang ketiga adalah dengan memberi sedekah kepada tetangga atau orang lain yang membutuhkan. Yang keempat adalah tidak hanya hablum minanas kita, tapi bagaimana hubungan baik kita terhadap makhluk Allah yang lain, seperti dengan hewan ataupun tumbuhan. Nah, contoh gambar keempat ini adalah memberi makan domba. Dengan memberi makan seekor domba, maka kita yakin semua perbuatan baik kita, amal baik kita akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Selain menerapkan perilaku terpuji, kita juga perlu menghindari perilaku tercela sebagai bentuk penerimaan keberadaan Allah. Gambar yang pertama adalah kita dilarang untuk bertengkar, dilarang untuk berkelahi, membuli, mengejek dengan teman kita. Karena hal-hal tersebut jauh dari sifat kerukunan dan ketika kita berbuat perilaku tercela, maka ada malaikat atid yang akan mencatatnya. Nah, gambar yang kedua adalah judi sambung ayam. Judi sambung ayam jelas dilarang oleh Allah. Karena yang pertama adalah perjudian. Hal tersebut memang sangat-sangat tidak boleh kita lakukan atau memang harus kita hindari. Yang kedua, selain perjudian, sambung ayam juga memberikan contoh bagaimana kita menyiksa hewan. Nah, ketika kita melakukan hal-hal tersebut, maka tugas malaikat atid adalah mencatat semua amal buruk kita. Selain bentuk penerimaan terhadap kehadiran malaikat, selanjutnya adalah fungsi malaikat bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita selalu memaafkan orang lain dalam berbuat salah. Yang ketiga, orang yang beriman kepada malaikat senantiasa dijauhkan untuk berbuat dosa. Nah, yang selanjutnya adalah senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menambah semangat beribadah dan ikhlas dalam beribadah, walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Nah, terima kasih. Sebelum saya tutup materi ini, yang perlu kita ingat adalah, ingatlah bahwa apapun yang kita katakan akan dicatat oleh malaikat. Maka, berbicaralah yang baik. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.